Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kaltim yang melibatkan jaringan internasional di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang. Kapolres Sumeneb didampingi PJU Polres Sumeneb melaksanakan kegiatan pengecekan pos dalam rangka Operasi Ketupat Semeru 2024. Operasi Ketupat akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 16 April 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 2 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kaltim yang melibatkan jaringan internasional di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kalimantan Timur yang melibatkan jaringan internasional di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto, didampingi Dires Narkoba dan Kabid Humas Polda Kaltim beserta sejumlah perwakilan media dan mitra Polda Kaltim. Dari hasil penangkapan ini, Polda Kalimantan Timur mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial Y 40 tahun warga negara Indonesia serta S 41 tahun dan P 53 tahun warga negara asing asal Malaysia. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya sabu kurang lebih seberat 32 kg yang dibungkus dalam kemasan kopi instan, uang tunai senilai 1 miliar rupiah, serta uang Malaysia senilai 3.000 ringgit atau sekitar 10 juta rupiah. Tentunya dari analisa pengungkapan kasus tersebut, kami ternyata mendapatkan satu jaringan internasional yang tentunya di antara tersangka tersebut ada melibatkan 2 negara asing, kemudian 1 warga negara Indonesia. Bahwasanya benar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim mengamankan 3 tersangka, diantaranya 2 negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Kemudian melakukan penyitaan narkotika jenis sabu seberat 654,42 gram atau 32 kilo. Kemudian disita juga uang sebanyak 1.065.100.000 rupiah. Begitu juga dengan mata uang asing itu sebanyak 3.000 ringgit Malaysia. Dari hasil interogasi yang ada, barang-barang tersebut nanti dari kami sita di Pontianak ini akan disalurkan kepada wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sehingga memang benar ini jaringan dari Kalimantan Barat yang tentunya sangat terdekat dengan negara tetangga.
Kapolda Kaltim mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan narkoba dan penegakan hukum terhadap para bandar narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Maret kita melakukan kegiatan penangkapan di daerah Samarinda dan kemudian kita kembangkan. Ternyata alhamdulillah ada BP yang berhasil kita dapatkan dari 3 tersangka orang Malaysia, ada kurang lebih 31,9 kilogram, dan ini tentunya hal-hal yang sangat memprihatinkan. Jadi peredaran narkoba jenis sabu ini masih terjadi di wilayah Kalimantan Timur, dan ini semua jaringan dari negara tetangga. Dan ini saya harapkan kepada seluruh anggota saya yang ada di jajaran Polda Kaltim tidak pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum masalah narkoba ini. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Lumajang mengamankan puluhan tersangka selama operasi penyakit masyarakat Semeru 2024. Operasi Pekat berlangsung selama 12 hari mulai dari 19 hingga 30 Maret yang menyasar narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme, dan pornografi. Tujuan operasi ini agar situasi Kamtipmas selama bulan Ramadan di Lumajang berjalan secara kondusif. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan memberikan informasi terkait pelaksanaan operasi yang kita laksanakan pada saat bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Yang pertama, kami juga melaksanakan operasi Pekat, yaitu yang dimulai dari tanggal 19 Maret sampai 30 Maret. Memang operasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk cipta kondisi menjelang Lebaran, terutama yang kita sasar yaitu penyakit masyarakat. Adapun dari hasil kegiatan yang kami dapat yaitu dari narkoba, yaitu narkoba yang kami dapat dalam operasi Pekat ini sebanyak 15 kasus dan kami amankan 18 tersangka. Dari 15 kasus ini kita bagi menjadi 3 karena memang dalam undang-undang diatur dalam baik itu undang-undang narkotika maupun undang-undang kesehatan. Yaitu kasus narkotika atau sabu 5 kasus dengan 8 tersangka. Kemudian kasus narkotika berupa ganja 2 kasus yaitu 2 tersangka yang kami amankan. Kemudian kasus okerba ataupun obat-obatan berbahaya pil 8 kasus dengan 8 tersangka. Dalam pelaksanaan operasi Pekat ini memang untuk Polres Lumajang kita diberikan target operasi yaitu sebanyak 11 kasus, tetapi dalam pelaksanaannya ini kami bisa mengamankan lebih dari target yang sudah diberikan kepada Polres Lumajang. Adapun yang di luar dari target yaitu 1 perkara narkotika jenis sabu juga kami amankan 2 orang tersangka dengan barang bukti 11,53 gram. Kemudian 1 perkara narkotika jenis ganja 1 tersangka sebagai penanam barang bukti 75,60 gram dan 2 tanaman ganja tinggi 27 cm dan 14 cm. Ini yang bisa rekan-rekan saksikan di depan ini. Kemudian
dari jumlah total barang bukti yang bisa kami amankan, yaitu narkotika ataupun sabu, berjumlah 33,34 gram. Kemudian narkotika ganja 76,50 gram dan 2 tanaman ganja tinggi 27 cm dan 14 cm. Kemudian untuk okerbaya atau pil sejumlah 1.306 butir. Ini yang kami amankan rekan-rekan. Kemudian dari sanksi hukum, yaitu yang pertama terkait dengan perkara narkotika, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2 dan jo pasal 132 ayat 1, bahwa pidana paling ancamannya 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Kemudian untuk narkotika jenis ganja, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sama ancaman hukumnya 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Kemudian untuk okerbaya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu dengan pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 dan 3 dan atau pasal 436 ayat 1 dan 2 jo pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Ini rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan operasi pekat dari narkotika. Gangguan ataupun dari penyakit masyarakat yang lain, yaitu tindak pidana perjudian, yaitu kami amankan jumlah kasus 14 perkara dengan tersangka 16 orang. Adapun ancaman hukuman yaitu 16 tahun penjara maksimal. Kemudian untuk berikutnya yaitu tindak pidana pornografi, ini kami dapat 1 perkara dengan 1 LTSK. Sanksi hukum paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun penjara sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 11 junto pasal 35 Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian juga terkait dengan penyakit masyarakat yang lain, prostitusi, kami amankan 1 perkara dengan 1 tersangka. Sanksi hukum 1 tahun 4 bulan. Kemudian tindak pidana premanisme yaitu berjumlah 4 perkara, kami amankan 9 tersangka. Sanksi hukum maksimal 9 tahun. Ini rekan-rekan dalam pelaksanaan operasi pekat yang kami amankan. Adapun untuk para pelaku ataupun TSK yang kami amankan, ini bisa rekan-rekan saksikan sejumlah 24 tersangka yang kami amankan dari tadi berbagai dari penyakit masyarakat yang sudah kita amankan selama pelaksanaan operasi ketupat ini. Ini rekan-rekan yang perlu kami informasikan kepada saudara-saudara maupun kepada seluruh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita, baik operasi keselamatan maupun operasi pekat dalam rangka cipta kondisi, dalam rangka untuk menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada di Lumajang menjelang Idul Fitri maupun dalam pelaksanaan Ramadan ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum jelang Lebaran 2024. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario melalui AKP Catur Agus Yudo Praseno mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi terjadinya tindak pidana dan praktik kecurangan di SPBU jelang libur panjang mudik Lebaran. Oleh karena itu, Polsek Jajaran nantinya diterjunkan untuk menggelar patroli pengecekan takaran di seluruh SPBU yang ada di wilayahnya.
Sidak dilakukan sejumlah SPBU di wilayah hukum Polres Purworejo, di antaranya SPBU Kledung Keradenan, SPBU Boro, SPBU Jogoresan, SPBU Jati Malang, SPBU Kenteng Rejo, SPBU Andong, hingga SPBU Lugosobo. Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya kecurangan atau hal-hal lain yang merugikan konsumen. Mesin cor BBM rata-rata kondisi baik dan normal. Sementara stok BBM juga terjamin saat dilakukan pemeriksaan. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan dialogis secara humanis terhadap petugas SPBU agar tidak melakukan curangan dalam melayani konsumen atau pembeli BBM. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondusivitas di bulan Ramadan dan saat libur panjang mudik Lebaran. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.